Halo, tetap semangat, terus melangkah dan tak pernah padam. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Sandias Channel, yang menyajikan info yang terupdate hari ini dan info-info global menarik lainnya. Saat ini akan saya sajikan tetap masalah konflik di Timur Tengah antara Israel, Iran, Gaza, dan juga konflik internal Israel dengan warganya sendiri yang coba mulai memberontak kepada pemerintahnya. Untuk itu, ikuti terus video ini, jangan di skip, tetap semangat, like dan subscribe. Silakan menikmati sajian kami. Saat ini konflik yang terjadi antara Israel dan Iran tengah mereda. Alasannya adalah karena kedua kubu sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Momen yang membuat Israel dan Iran bisa memulihkan situasi setelah sebelumnya berperang selama 12 hari. Momen itu juga dimanfaatkan oleh Israel untuk kembali melakukan serangan ke wilayah Gaza. Kali ini, serangan yang mereka lakukan lebih masif sehingga menimbulkan banyak korban jiwa, terutama dari penduduk sipil. Di sisi lain, ketika Israel menyerang Gaza, para penduduk mereka malah melakukan perang saudara. Perang saudara ini terjadi antara penduduk sipil yang tiba-tiba menyerang tentara IDF. Tentu sebuah situasi yang jarang terjadi dan sekaligus sebagai bukti jika Israel saat ini sedang tidak baik-baik saja. Lantas alasan apa yang memicu terjadinya perang saudara di Israel? Berikut ini adalah prediksinya. Oke, sekarang ternyata Israel tidak baik-baik saja. Banyak sekali warganya yang memberontak atas keputusan politik pemerintahnya yang menyerang Palestina, yang berdampak pada keselamatan diri warga Israel di luar negaranya. Karena banyak pengalaman warga Israel yang berada di negara orang dikecam dan diusir. Untuk itu, tetap ikuti video ini. Militer telah menimbulkan kecaman global. Namun kecaman yang ada cuma kecaman biasa, karena buktinya Israel terus melakukan invasi ke wilayah Gaza. Bahkan tak hanya Gaza, pada tahun ini Israel juga mencoba melakukan invasi ke negara Iran. Berbeda dengan Gaza, Iran ternyata memberikan perlawanan yang sangat sengit hingga membuat Israel kewalahan sebelum akhirnya kedua kubu sepakat untuk menekan gencatan senjata. Di balik konflik dan kekuatan militer yang ditunjukkan oleh Israel, kini mereka mulai mendapatkan masalah serius. Parahnya, masalah tersebut terjadi di dalam negeri dan terus berlangsung sampai saat ini. Masalah yang dimaksud adalah ketegangan sosial dan politik. Dalam beberapa tahun terakhir, ketegangan sosial dan politik Israel semakin memanas. Masyarakat Israel terpecah menjadi beberapa kelompok dengan kepentingan yang saling bertentangan. Kelompok ultra-ortodoks, nasionalis sayap kanan, dan liberal sekuler yang sering berseteru mengenai isu-isu seperti kebijakan terhadap Palestina, hukum agama, dan hak-hak minoritas. Ketegangan ini mencapai puncaknya pada tahun 2024, ketika protes besar-besaran melanda kota-kota besar di Israel, seperti Tel Aviv dan Yerusalem. Dari beberapa masalah yang terjadi di negeri Israel, yang paling mendapatkan sorotan adalah para pemberontak yang tidak setuju soal penyerangan tentara Israel ke wilayah Gaza. Mereka beralasan karena serangan Israel ke wilayah Gaza sama saja merusak nama Israel di mata dunia. Selain itu, dengan serangan tersebut membuat masa depan para penduduk Israel juga terancam, karena kehidupan mereka pastinya tidak akan jauh dari perang yang pastinya bisa mengancam nyawa mereka. Perang saudara akhirnya pecah di Israel.
Yang ditakutkan oleh Israel akhirnya terjadi usai melakukan gencatan senjata dengan Iran. Kini para penduduk mereka malah melakukan pemberontakan dan protes besar-besaran. Kali ini sasaran utama mereka adalah tentara IDF. Dalam sebuah video yang viral di media sosial, pemberontak tersebut tiba-tiba melakukan serangan terhadap tentara IDF yang waktu itu sedang siaga untuk melakukan serangan ke wilayah Gaza. Akibatnya tentara IDF kewalahan dan kendaraan militer mereka terbakar atas ulah para pemberontak. Tentu sebuah momen yang sangat mengejutkan, karena bisa-bisanya tentara Israel diserang oleh warga sipil mereka sendiri. Sekarang memang mulai berani ya, warga Israel mulai menyerang dan sampai membakar kendaraan perang dari tentara IDF. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Ketika berkunjung ke sebuah negara, masalah itulah yang dilakukan oleh para pemberontak karena mereka tak akan bebas jika berkunjung ke sebuah negara, terutama negara yang mendukung kemerdekaan Palestina. Netanyahu untuk sementara terhindar dari hukuman berat. Di balik serangan yang terus dilakukan oleh Israel, Netanyahu adalah sosok yang paling bertanggung jawab. Alasannya adalah karena semua keputusan ada di tangannya. Bahkan perang melawan Iran pemimpinnya juga Netanyahu. Namun saat ini Netanyahu harus menghadapi tuntutan besar. Tuntutan yang membuat dirinya bisa dihukum berat. Kali ini bukan kejahatan perang yang dituduhkan terhadap Perdana Menteri Israel tersebut, melainkan korupsi. Jika terbukti bersalah, Netanyahu bisa saja mendapatkan hukuman mati berupa hukuman gantung. Soal hukuman tersebut, Netanyahu bisa sedikit lebih tenang. Alasannya adalah karena Donald Trump langsung turun tangan untuk menyelamatkan sahabatnya tersebut. Caranya adalah saat Trump meminta pengadilan untuk menunda sidang dari Netanyahu. Bahkan dalam pernyataannya, Trump tidak akan membiarkan Netanyahu mendapatkan hukuman berat dari pengadilan. Ini adalah kegilaan yang dilakukan jaksa penuntut yang tidak terkendali terhadap Bibi Netanyahu. Amerika Serikat menghabiskan miliar dolar setiap tahunnya, jauh lebih banyak daripada negara lain, untuk melindungi dan mendukung Israel. Kami tidak akan membiarkan hal ini terjadi, kata Trump pada media. Sementara itu, pernyataan berbeda ditunjukkan oleh pemimpin tertinggi Iran, yakni Ali Khamenei. Dirinya menyebut jika Netanyahu pantas mendapatkan hukuman mati atas segala dosa yang telah dia lakukan. Mereka mengeluarkan surat perintah penangkapan, itu tidak cukup, hukuman mati harus dijatuhkan untuk para pemimpin kriminal ini, kata Ali Khamenei dikutip dari Reuters. Mata-mata Iran merajalela, siap melakukan serangan diam-diam. Saat Israel terus mendapatkan masalah di negerinya sendiri, hal ini coba dimanfaatkan oleh Iran. Caranya adalah ketika mereka mengirimkan mata-mata untuk menjalankan sebuah misi rahasia. Menurut beberapa sumber yang beredar, Iran telah mengirimkan mata-mata bernama Roy Mizrahi. Tugas mata-mata yang satu ini adalah mengebom rumah dari Menteri Pertahanan Israel, yakni Israel Katz. Sayangnya, misi tersebut gagal. Hal ini diungkapkan oleh salah satu media lokal yang ada di Israel. Tersangka Roy Mizrahi yang berusia 24 tahun meletakkan bahan peledak yang kuat di suatu tempat dekat rumah Katz di kota Kfar Ahir sebagai bagian dari rencana Iran untuk membunuhnya. Tulis Channel 12 pada laporannya. Setelah misi itu terungkap, sebuah kejutan terjadi. Ternyata Roy Mizrahi adalah orang Israel asli. Itu berarti dirinya membelot ke Irak dan ingin menghancurkan para petinggi negaranya sendiri. Mungkin Roy Mizrahi adalah bagian dari para pemberontak yang tidak suka dengan militer Israel
yang selama ini terus membuat masalah, entah itu dengan Gaza maupun Iran. Jadi itulah beberapa masalah yang baru saat ini tengah dihadapi oleh Israel usai menyepakati gencatan senjata dengan Iran. Saat ini konflik yang terjadi antara Israel dan Iran tengah mereda. Alasannya adalah karena kedua kubu sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Momen yang membuat Israel dan Iran bisa memulihkan situasi setelah sebelumnya berperang selama 12 hari. Momen itu juga dimanfaatkan oleh Israel untuk kembali melakukan serangan ke wilayah Gaza. Kali ini, serangan yang mereka lakukan lebih masif sehingga menimbulkan banyak korban jiwa, terutama dari penduduk sipil. Di sisi lain, ketika Israel menyerang Gaza, para penduduk mereka malah melakukan perang saudara. Perang saudara ini terjadi antara penduduk sipil yang tiba-tiba menyerang tentara IDF. Tentu sebuah situasi yang jarang terjadi dan sekaligus sebagai bukti jika Israel saat ini sedang tidak baik-baik saja. Lantas alasan apa yang memicu terjadinya perang saudara di Israel? Berikut ini adalah prediksinya. Seperti yang kita tahu, Israel telah lama terlibat dalam konflik dengan Palestina, terutama di Gaza dan tepi barat. Kebijakan Israel yang keras termasuk memblokade Gaza, pembangunan pemukiman ilegal, hingga operasi militer telah menimbulkan kecaman global. Namun kecaman yang ada cuma kecaman biasa, karena buktinya Israel terus melakukan invasi ke wilayah Gaza. Bahkan tak hanya Gaza, pada tahun ini Israel juga mencoba melakukan invasi ke negara Iran. Berbeda dengan Gaza, Iran ternyata memberikan perlawanan yang sangat sengit hingga membuat Israel kewalahan sebelum akhirnya kedua kubu sepakat untuk menekan gencatan senjata. Di balik konflik dan kekuatan militer yang ditunjukkan oleh Israel, kini mereka mulai mendapatkan masalah serius. Parahnya, masalah tersebut terjadi di dalam negeri dan terus berlangsung sampai saat ini. Masalah yang dimaksud adalah ketegangan sosial dan politik. Dalam beberapa tahun terakhir, ketegangan sosial dan politik Israel semakin memanas. Masyarakat Israel terpecah menjadi beberapa kelompok dengan kepentingan yang saling bertentangan. Kelompok ultra-ortodoks, nasionalis sayap kanan, dan liberal sekuler yang sering berseteru mengenai isu-isu seperti kebijakan terhadap Palestina, hukum agama, dan hak-hak minoritas. Ketegangan ini mencapai puncaknya pada tahun 2024, ketika protes besar-besaran melanda kota-kota besar di Israel, seperti Tel Aviv dan Yerusalem. Dari beberapa masalah yang terjadi di negeri Israel, yang paling mendapatkan sorotan adalah para pemberontak yang tidak setuju soal penyerangan tentara Israel ke wilayah Gaza. Mereka beralasan karena serangan Israel ke wilayah Gaza sama saja merusak nama Israel di mata dunia. Selain itu, dengan serangan tersebut membuat masa depan para penduduk Israel juga terancam, karena kehidupan mereka pastinya tidak akan jauh dari perang yang pastinya bisa mengancam nyawa mereka. Perang saudara akhirnya pecah di Israel. Yang ditakutkan oleh Israel akhirnya terjadi usai melakukan gencatan senjata dengan Iran. Kini para penduduk mereka malah melakukan pemberontakan dan protes besar-besaran. Kali ini sasaran utama mereka adalah tentara IDF.
Dalam sebuah video yang viral di media sosial, pemberontak tersebut tiba-tiba melakukan serangan terhadap tentara IDF yang waktu itu sedang siaga untuk melakukan serangan ke wilayah Gaza. Akibatnya tentara IDF kewalahan dan kendaraan militer mereka terbakar atas ulah para pemberontak. Tentu sebuah momen yang sangat mengejutkan, karena bisa-bisanya tentara Israel diserang oleh warga sipil mereka sendiri. Lebih lanjut, banyak yang memprediksi jika pemberontakan itu dilakukan karena sebagian warga Israel tidak setuju jika negara mereka melakukan serangan ke wilayah Gaza. Alasannya tadi, karena reputasi mereka yang bakal menurun di mata dunia. Hal ini sudah terbukti ketika warga Israel selalu diusir ketika berkunjung ke sebuah negara. Masalah itulah yang dilakukan oleh para pemberontak, karena mereka tak akan bebas jika berkunjung ke sebuah negara, terutama negara yang mendukung kemerdekaan Palestina. To the sea, Palestine will be free. From the river to the sea, Palestine will be free. Oke, itu tadi sebuah konflik yang terjadi di Timur Tengah, di mana warga Israel pun kini memberontak kepada pemerintahnya dan menyerang IDF, sehingga tentara IDF yang mau bergerak ke arah Gaza diserang oleh warganya dan mengalami kebakaran mobilnya. Jadi, kita terus pantau tentang konflik yang ada di Timur Tengah. Semoga semua itu segera terselesaikan dan tidak berdampak pada dunia dan juga Indonesia. Oke, terima kasih teman-teman semua yang mau meluangkan waktu melihat info yang saya sajikan dari Sandias Channel. Untuk itu saya mohon dukungannya dari like dan subscribe Anda. Oke, tetap semangat terus melangkah dan tak pernah padam. Bye-bye.